Oke, semua buka dulu ya. Nah, ini. Ini kayaknya ada 40 sini. Ada yang belum? Udah ya ini ya. Sebentar dokter, sedang reconnect. Oh iya. Ya.
Ya, mulai ya. Oke, next. Yang Faisal mana Faisal? Dokter.
Saya dok. Oh, Faisal. Kalau yang Wilson, Saya dokter. David. Ya dokter. Oh, oke.
Oke, kita sekarang belajar. Ini slide ini saya ambil dari materi simposium. Benar. Ya. 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 Oke, suara saya dengar ya? Dengar ya? Nah, memang di dalam bidang kesehatan tentunya kita sering sekali menemukan suatu problem masalah seseorang pasien dengan demam. Jadi demam ini nanti termasuk keluhan yang paling sering, yang terutama baik ya di bidang kedokteran ya, seorang pasien itu datang dengan keluhan utamanya demam. Nah, ternyata manusia itu memiliki variasi diurnal untuk tubuhnya. Kita lihat di sini kalau range-nya ini 36 sampai 37,5 ya. Kalau pagi dia ternyata 36,5. Dia beranjak mulai sore, mulai malam dia naik, kemudian dia turun lagi dan seterusnya. Jadi ada irama diurnalnya. Nah, jadi demam itu merupakan suatu gejala yang sering kita temui kan, dan ini termasuk keluhan yang sering utarakan oleh pasien. Dok, pasien saya demam. Dok, saya datang demam. Dok, saya datang greges. Dok, ini badan saya panas. Itu yang paling sering. Nah, ternyata untuk melakukan suatu manajemen suatu penyakit atau di mana manajemen ini dia dengan keluhan utama chief complaint dia demam, maka kita harus tahu nih tentang demam itu sendiri bagaimana. Nah, di mana demam ini merupakan reaksi kompleks ya, secara fisiologis pada suatu penyakit dan dikarakteristikkan adanya suatu peningkatan suhu tubuh di atas normal karena pirogen. Nah, pirogennya ini yang menyebabkan regulasi tubuh substansi yang ada di hipotalamus ini untuk membuat tubuh kita menjadi panas. Nah, demam sendiri ternyata kalau pagi dan malam itu beda. Kurang lebihnya jika pagi hari 37,2 ini sudah termasuk dalam kategori demam. Kalau 37,7 dia kurang lebih pada jam 4 sore ini sudah demam. Untuk hiperpireksia lebih dari sama dengan 41,2, subnormalnya kurang dari 36,4 hipotermia, di mana kurang dari 35 derajat Celcius, dan untuk suhu letal itu kurang dari 26 atau lebih dari 43 derajat Celcius. Nah, kenapa kita tahu kan vital sign itu ada berapa vital sign itu? Tak sebut lah. Mana sih? Vital sign ada berapa? Saya tunjuk aja deh. Aisyah, vital sign ada berapa ya? Izin dokter, ada RR, HR, suhu, dan SPO2 dengan tensi. Vital sign itu ada 5. Tekanan darah, respiratory rate, nadi, nafas. Jadi hanya 5 itu. Untuk saturasi tidak dimasukkan ke dalam masalah vital sign. Nah, salah satunya ini adalah suhu, pengukuran suhu. Jadi kenapa vital sign itu penting? Karena jika kita menemukan suatu abnormalitas terutama dalam vital sign itu, berarti kita mencurigai adanya suatu kegawatan.
Jadi salah satu hal yang paling mudah untuk mengetahui ada tidak kegawatannya adalah di vital sign. Jadi kenapa vital sign termasuk yang utama dalam kita menulis status itu selalu vital sign yang utama. Karena misalkan ini seseorang dengan dia suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Berarti ini ada suatu kondisi kegawatan. Kita lagi vital sign ada tensi 200, berarti itu suatu kegawatan. Misalkan fast kok masuk dalam vital sign gitu kan. Fast itu kan untuk skala nyeri, di mana kalau ternyata dia masuk ke dalam skala nyeri yang berat, misalkan dia sampai teriak-teriak, sampai nangis kesakitan, berarti itu ada suatu kegawatan yang pada pasien itu. Jadi kita harus cari, nggak hanya kita memberikan suatu simptomatik, analgetik, tapi ternyata kita mengabaikan ada problem utama dalam pasien itu dengan keluhan utama nyeri tadi. Ya. Nah, di sini demam itu dia suatu jadi karena adanya stimulasi dari pirogen, sehingga di pusat termoregulatornya di hipotalamus ini membuat suhu tubuh menjadi meningkat. Nah, demam sendiri ternyata pada pagi hari 37,2 dan pada afternoon ini ya 37,7. Kemudian jadi demam itu ada temperatur kontrolnya, di mana di sini ada panas. Nah, di hipotalamus, di set point ini, yang termostat ini, kalau kita panas berarti suhu tubuh menurunkan. Tapi kalau kita kedinginan, suhu tubuh meningkatkan. Nah, di sini dibagi dua dulu, ada suhu tubuh dan suhu berikut itu istilahnya apa ya? Dari core itu dalam tubuh ya, di mana suhu di skin temperature ini termoreseptornya yang berada di tepi itu kemudian yang di sentral reseptor itu ada hipotalamus, sistem saraf pusat, organ-organ di perut, di mana di sentral termoregulasi talamus ini akan adaptasi sehingga dia riliskan panas, dia juga di motor nerve-nya, kemudian di otot skelet sehingga jadi gigil ya. Kemudian di sini ada masalah sistem simpatik berhubungan pada pembuluh darah dilatasi. Ternyata dia juga regulator untuk pelepasan panas dan simpatem. Nah, patogenesis demam dan demam pada fase akut ya. Jadi kalau kita menemui seseorang dengan demam, itu berarti kita jangan langsung mikir, oh ini pasti infeksi. Tidak. Jadi berdasarkan penyebabnya, demam itu memang bisa, kan karena inflamasi ya. Inflamasi itu bisa disebabkan macam-macam, tidak hanya infeksi. Memang infeksi bisa, racun bisa, jejas juga bisa, gangguan imunologik juga bisa. Dia akan men-trigger suatu pirogen eksogen. Nah, di sini ada dua jalur, melalui jalur monosit dan makrofag yang akan menyebabkan pelepasan pirogen endogen, contohnya interleukin 1, TNF-alfa, IL-6, dan interferon. Untuk jalur yang sebelah sini langsung ke sistem organ, bisa liver, sumsum tulang, kelenjar adrenal, dan otot. Nah, di sini nanti masuk ke sistem sirkulasi yang sini. Terus di sini ada prostaglandin ya. Sehingga prostaglandin ini meningkatkan set point yang ada di sentral tadi. Apa ya akibatnya? Akibatnya macam-macam ini. Ya kan? Akibatnya
menyebabkan respon dari demamnya sendiri, peningkatan suhu tubuh, adanya peningkatan proliferasi limfosit B, ada peningkatan level katekolamin, kemudian untuk akut respon fasenya, peningkatan CRP, fibrinogen, ferritin, penurunan albumin, dan peningkatan neutrophil di sirkulasi. Nah, di sini tadi ini skema lebih simpelnya bahwa agen-agen infeksius, toksin pun juga mediator-mediator inflamasi menyebabkan aktivasi dari monosit atau makrofag di sel endotel. Kemudian dia ada sitokin pirogen yaitu IL-1, TNF, IL-6 dan interferon di hipotalamus anterior. Dia nah di sini ini aksi antipiretik. Dia mengeblok prostaglandin karena adanya rilis dari prostaglandin ini menyebabkan peningkatan termoregulasi di set point sehingga adanya produksi panas akhirnya pas seseorang itu terjadi demam. Nah, apa saja yang termasuk dari pirogen endogen? Triknya itu bisa dari agen mikrobiologi yaitu virus, bakteri, jamur, parasit. Untuk toksin bisa berupa endotoksin, eksotoksin. Eksotoksinnya ini enterotoksin, toxic shock syndrome, toksin 1, Streptococcus pyrogenik, eksotoksin. Di sini bisa produk dari pemecahan mikrobialnya, bisa dari komponen imun atau sitokainnya, kemudian dari obat-obatan ternyata juga bisa menyebabkan pelepasan pirogen triggers ya. Kemudian tumor-tumor sendiri dia menghasilkan sitokin pirogenik. Nah, sekarang kalau kita menemukan, kalau kita dalam melakukan suatu anamnesis, selalu kan ada secret seven, fundamental four. Di situ ada suatu onset dan kronologisnya. Selalu ditanya, pasien datang dengan keluhan utamanya demam. Nah, ternyata durasi demam ini menentukan pola pikir kita untuk melakukan diferensial diagnosis. Kalau demam 3 hari, apa yang harus kita pikirkan? Kalau demam 8 sampai 14 hari, apa yang kita pikirkan? Kalau ternyata demamnya lebih dari 2 minggu, diferensial diagnosis kita apa yang harus kita pikirkan? Jadi, tidak semua nanti demam 3 hari yang kita tahu cuma apa? Dengue fever sama tifoid. Oh ini tipes DHF, oh ini tipes ini DHF, tidak. Jadi kalau dilihat di sini untuk yang demam biasa paling sering untuk yang demam 1 sampai 3 hari ya 3 hari 5 hari ini bisa infeksi virus dari sistem pernafasan, influenza, saluran cerna, karena ternyata latihan yang berlebihan bisa, dehidrasi bisa, injuri trauma bisa, alergi bisa menyebabkan demam. Jadi kalau ada demam yang baru onsetnya sekian, kita jangan langsung kebablasan ini mikirnya suatu TBC, suatu endokarditis, suatu ini jangan. Terus kalau dia demamnya kurang dari 2 minggu, ini kira-kira 5 hari sampai 2 minggu, paling sering ini adalah penyebab dari infeksi. Jadi mulai kita nih pikirkan, oh dok ini saya demam sudah 5 hari, saya demam sudah 6 hari. Kita mulai berpikir adanya suatu infeksi. Nah, sebenarnya gimana kita tahu ini suatu infeksi? Gampangannya itu kita kalau anamnesis jangan sebenarnya anamnesis yang runut itu bisa menuntun kita mengarahkan ke 60-70% diagnosis kerja kita, ya kan? Jadi kalau gampangannya kalau ada suatu demam, kita cari dulu site infection-nya, apakah di lubang-lubang itu ditanyain tuh, ada nyeri telinga apa tidak, ada nyeri di daerah hidung, sekitar hidung ada tidak, nyeri tenggorok ada atau tidak, batuk pilek ada atau tidak, nyeri di pinggang ada atau tidak, nyeri saat BAK ada tidak, diare ada atau tidak, terus ada luka di tubuh, jangan-jangan pasiennya ada infeksi SSTI, infeksi di kulit, misalkan selulitis, kita nggak tahu. Terus kalau kita tanyakan ada luka di tubuh, ada dok, ini ternyata di belakang lutut saya ada ini semacam seperti kemerahan. Nah, jangan-jangan selulitis, berarti kode infeksi atau site infection dari pasien itu ada di situ. Jadi
kalau anamnesis diusahakan yang lengkap. Jadi harus sebenarnya kalau kita melakukan anamnesis sesuai kaidah Secret Seven Fundamental 4 itu, kita akan mempermudah pasien ini mengarah kemana sih, gitu. Ya, karena saya lihat mungkin kalau masih kita tahap belajar anamnesis, kita melakukan anamnesis nulis paling setengah halaman. Padahal kalau sebenarnya kita benar-benar belajar menulis anamnesis itu bisa sampai 1 folio. Sebenarnya seperti itu. Ya. Karena sebenarnya kalau kita menulis anamnesis itu kita baca anamnesis kita itu sebenarnya menginterpretasikan seberapa paham kita terhadap kemampuan kita. Sebenarnya bisa dilihat dari cara menulis anamnesis. Ya, next ya. Nah, terus ada intermiten berdasarkan pola demamnya, ada remiten sama kontinu. Ini contohnya. Jadi apa bedanya kalau saya menghafalkan? Nih, jadi ada yang namanya demam intermiten, demam remiten, demam kontinu, bifasik, relapse. Kalau suhu tubuh ini sampai ke tahap normal ya, dia jadi naik, nanti turun sampai normal, nanti naik lagi. Kalau remiten, dia naik turun tapi tidak pernah ke level normal. Kalau saya ngapalkannya gini, kalau ini intermiten ada huruf N-nya nih, jadi ini turunnya sampai ke angka normal. Kalau remiten, dia turunnya nggak pernah sampai angka normal. Kalau kontinu, dia demam terus ini. Terus kalau bifasik, namanya BB2 ya, berarti dia ada fasenya. Nanti ada naik, ada turun. Jadi ada fase demamnya itu kayak ada seperti demam berdarah, itu fasenya kan ada fase naik, nanti ada turun pas dia bebas demam, nanti dia demam lagi. Sebenarnya ada fase lagi demam septik sama demam hektik ya. Demam hektik itu sama, dia demam dari pagi naik terus sampai malam. Begitu dia turun paginya itu dia normal sebentar, nanti naiknya tinggi sekali, nanti turun lagi. Kalau demam hektik bisa beberapa masuk ke dalam contoh keganasan. Kalau demam septik itu demam contoh pada pasien infeksi. Jadi dia naik, nanti turunnya nggak pernah normal. Nah ini patternnya. Nih kalau ini lihat nih, kalau intermiten ini dia, saya kalau mau hafalkan ini ada huruf N-nya nih, berarti dia normal. Ini naik, nah ini normal. Nanti naik lagi, ini normal. Kalau remiten, dia naik turun, tapi dia nggak pernah ke dalam fase normal. Nah ini relapsing ini, dia naik turun, ini kayak pelana kuda, ya kan? Oke, next. Nah bagaimana kita pendekatan secara umum pasien dengan demam? Gitu. Nah pasien datang, keluhan dok, saya demam. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan apakah benar mengkonfirmasi pasien itu demam. Nah, jika sudah, kita tanyakan nih, berapa lama demamnya? Karena kita nanti akan mendede, oh dok, sudah 3 minggu. Nah, berarti kalau sudah 3 minggu, kita curiganya bukan suatu kondisi yang, terutama kondisi-kondisi yang sifatnya akut. Ya kan? Jadi kalau kita secara klinis itu kan suatu penyakit itu ada berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3, akut, subakut, sama kronik. Kan? Apalane kalau saya itu 3-3-3. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Tapi secara general, tapi nanti setiap disease memang punya karakter sendiri-sendiri. Tapi secara gampang dibagi 3. Kurang dari 3 minggu ini masih fase akut, 3 minggu sampai 3 bulan itu masih subakut atau subkronik, lebih dari 3 bulan itu kronik. Jadi, kapan kita mencurigai pasien itu, kita tanyakan. Misalkan nih, kronik progresif pada apa? Pasien keganasan. Pasien keganasan, nanti kalau kalian misalkan ujian, itu dilihat onsetnya. Kalau onset ini sudah berlangsung selama 6 bulan, ini berarti suatu proses kronik. Gitu. Jadi salah satu kita melakukan pendekatan penyakit itu ada, kalau saya punya jembatan keledai, waktu dulu saya diajari pada saat S1 itu ada kepanjangan dari vitamin C. Jadi vitamin C, V-nya itu vaskuler, I-nya itu infeksi, T-nya itu trauma, A-nya itu bisa autoimun, M-nya metabolik, I-nya itu idiopatik iatrogenik, N-nya itu neoplasia, neoplasma, C-nya kongenita. Jadi nanti di situ setiap penyakit misalkan di organ tertentu, kita cari aja vitamin C-nya.
yang sifatnya super akut atau akut itu dia vaskuler atau trauma. Misalkan, dok, tadi saya habis jatuh tiba-tiba tidak bisa jalan. Berarti apa itu? Akut kan? Dia trauma. Ya, berarti yang kita pikirkan ada suatu proses trauma pada pasien itu. Dok, tadi saya habis dari pas duduk, tiba-tiba ini tetangga saya mulutnya perot. Tiba-tiba, berarti curiganya apa? Suatu proses vaskuler, jangan-jangan dia suatu stroke. Dok, ini tiba-tiba kok nyeri dada. Ya, jangan-jangan dia suatu vaskuler, akut coronary syndrome. Dok, ini tadi waktu saya batuk, tiba-tiba, tetangga saya tiba-tiba waktu batuk langsung sesak nafas, ini dia kolaps. Jangan-jangan ada trauma pneumotoraks. Ya. Nah, terus kalau dia suatu kronik, misalkan neoplasma, keganasan, ini pasien ini sudah, ini berat badannya sudah turun 6 bulanan, ada dok, tiba-tiba turun jadi lemas. Ya, kita pikir ini pasiennya berarti proses kronik. Jangan pikir ke arah yang onsetnya akut. Kalau misalkan kongenital, misalkan apa pada seseorang orang dengan penyakit jantung PJB yang sudah dewasa, misalkan ini sejak kecil kok dok, kalau dia lari harus nanti agak lama dikit dia jongkok terus mukanya biru. Berarti kita curiga suatu penyakit itu ada suatu kondisi kongenital. Ya, jadi kalau nanti kita menganalisis soal, kan kita sulit nih, kadang kalau suruh membaca semuanya kan bingung. Kita analisis kalau saya dengan pendekatan vitamin C tadi. Gitu. Nah, di sini kita lihat pattern-nya, apakah dia remiten, apa intermiten, apa relapse, terus ada tidak keterlibatan organ. Misalkan, dok, ini tetangga saya demam, tapi katanya pipisnya, DAK-nya nyeri, berarti ada keterlibatan organ. Berarti sudah 5 hari yang lalu. Nah, berarti ini sudah 5 hari. Demamnya terus-terusan, dok, ini pipisnya sakit. Nah, kita curiga kan, ini ada suatu masalah demam, tapi kok pipisnya sakit. Dok, misalkan, ini tetangga saya sakit demam. Habis itu batuk, ada dahaknya warna hijau, dok. Nah, berarti ada keterlibatan organ. Kita curigai adanya suatu pneumonia. Dok, ini tetangga saya anaknya kok demam, nangis terus, kok telinganya keluar ada suatu cairan bau. Berarti kita curiga ada keterlibatan organ di telinga, berarti ada organ involvement. Habis itu kita masuk ke pemeriksaan laborat dan radiologik, hasilnya apa, semua ini akan menunjang kita ke dalam suatu diagnostik dari demam. Apakah demam itu disebabkan oleh infeksi, ataukah bukan dari non-infeksi, lihat dari nanti. Nah, disebut akut demam, jika dia kurang, setiap ada demam, kita harus tanyakan ada tidak suatu keterlibatan organ. Itu penting, karena dari situ kita akan membantu dalam melakukan diagnosis kerja awal. Dengan diagnosis kerja awal kita mengarah kemana, maka kita akan melakukan initial plan diagnostik untuk penyakit itu lebih mengerucut, jadi tidak boros untuk biayanya, pemeriksaan yang tidak diperlukan. Misalkan focal organ infection, di sini ada pneumonia, pyelonephritis, APP, abscess liver, UTI, pelvic infection. Kalau sistemik, kita lihat bahwa kalau minggu pertama kita curigai adanya infeksi virus, malaria, demam berdarah, leptospirosis. Untuk sampai 1-2 minggu, kita curigai adanya suatu demam tifoid. Kalau dia prolonged fever, nah ternyata juga ada infeksi itu, ada yang kronik, ada yang akut. Kronik itu, akut itu ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Misalkan infeksi akut spesifik apa? Contohnya difteri. Misalkan infeksi kronik non-spesifik, contohnya apa? TB, ya kan? Kita lihat ada sistemik TB apa tidak, ada keganasan atau tidak, ada curiga autoimun apa tidak, ada masalah obat apa tidak, malingring ada atau tidak. Jadi nanti kapan sih kita curiga seseorang pasien itu kita curiga suatu autoimun? Jadi autoimun disease itu adalah suatu diagnosis exclusionum. Apa itu diagnosis exclusionum? Diagnosis di mana kita mencari, jika kita sudah mencari penyebab yang lain tidak ditemukan, berarti kita curiga pasien itu ada suatu kelainan autoimun. Terus kapan lagi kita curigai suatu autoimun? Jika dia seorang yang muda,
memang paling sering wanita, tapi laki-laki juga bisa. Dan dia adanya suatu bukti keterlibatan organ lebih dari 2. Jadi misalkan apa? Orang SLE, organ yang terlibat menurut kriteria itu kan nanti ada rambut rontok, ada hemolisis anemia, ada gangguan ginjal. Berarti kan organ yang terlibat banyak itu. Kita boleh curigai adanya suatu kondisi autoimun. Ya. Jadi kalau dia ada anak muda, ya, kok dia ada keterlibatan banyak organ, itu kita boleh mencurigai suatu kondisi autoimun. Ya. Nah, di sini pemeriksaan laboratorium dalam sehari-hari ya, praktek sehari-hari, kita lihat, kita kalau mungkin kalau adik-adik lihat ada yang namanya darah rutin. Darah rutin salah satunya ada leukosit. Kalau leukositnya dia naik, ini berarti ada suatu petanda, jangan-jangan suatu ada infeksi. Infeksi ini tidak harus bakteri, jamur juga bisa, parasit bisa, autoimun bisa, keganasan juga bisa. Kalau menurun, ternyata menurun sepsis juga bisa. Viral infection juga bisa. Imunokompromis paling sering juga, tifoid juga terjadi, leukopenia. Kita lihat segmen neutrofil. Segmen neutrofil ini kan memiliki peran fagositosis. Ya. Kalau dia meningkat, yang ini tadi, CRP ini salah satu penanda suatu inflamasi. Kalau ini berarti meningkat, kita curiganya ini. Kalau prokalsitonin meningkat, kita curiganya suatu bakterial dan sepsis. Jadi kalau prokalsitonin ini lebih spesifik ya. Jadi dalam suatu pemeriksaan laboratorium itu ada yang dinamakan spesifitas dan sensivitas. Jadi kalau spesifitas itu dia lebih spesifik ke dalam untuk mendeteksi apa. Misalkan kalau prokalsitonin dia lebih ke arah bakterial dan sepsis. Terus kalau platelet meningkat, dia bisa kondisi seperti ini, sepsis, infeksi bakteri, jamur, keganasan. Kalau dia turun, bisa yang lain-lain. Nah, kita ternyata juga butuh untuk pemeriksaan yang lainnya. Kalau dia ada yang namanya FUO ya, fever of unknown origin, di mana kriterianya kalau dalam 3 minggu demam, kita tidak mengetahui apa penyebabnya dengan pemeriksaan yang canggih. Jadi syaratnya FUO itu ini. Ada beberapa klasifikasinya, ada yang undefined, ada autoimmune disease sama keganasan, nosocomial related sama HIV related. Nah, kalau kita menemukan suatu FUO, maka kita rujuk ke konsultan infeksi ya. Gitu. Nah, tetap kita pengobatan demam adalah dengan antipiretik, paracetamol yang terbaik, dan jangan lupa kita harus mencari etiologiknya, karena kalau kita tidak cari etiologiknya ya kita pasien itu akan berulang terus. Oke, ini nggak usah ya. Itu ini untuk pengangkatan demam dulu, ada ditanyakan enggak? Boleh, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Tidak ada? Suara saya jelas nggak? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Jadi kalau kita menemukan suatu demam, jangan semua, kita nggak boleh mikirnya ini suatu infeksi, bisa juga suatu yang bukan infeksi. Ya. Ini mau dicoba dibacakan juga nggak ini? Contoh kasusnya? Oke, yang jelas ya. Jadi ini ada kasus yang pertama, wanita 28 tahun demam kurang lebih 2 bulan. Naik turun, diikuti oleh nyeri sendi, ya kan? Ternyata dia ada delirium dan ini. Nah, dokternya ini merawat dilakukan perawatan di ICU menggunakan ventilator dan diberikan meropenem, levofloxacin, paracetamol,
dan pengobatan antikonvulsan karena pasiennya kejang ya. Nah, ternyata demamnya 40 derajat Celcius, dia takikardi, RR-nya 24 kali per menit, konjungtiva pusat, kemudian HB 7,8, leukosit 15.000, platelet 170.000, kemudian urinalisis nih, karena untuk mengetahui organ involvement, dan kita tambahkan surat pemeriksaan penunjang, ya ternyata ini PA toraksnya normal, HB-nya 7,8, leukositnya 15.000 naik ya dia ya. Plateletnya 170.000 masih oke. Terus procalcitoninnya dia masih normal. Ya. Jadi kok ada pasien muda 28 tahun dia demam, ya kan? Terus demamnya sampai 40 derajat, dia pucat nih, ya kan? Dia pucat nih, pel konjungtiva. Jadi kalau ada nih memang ada beberapa yang menganut konjungtiva pucat, ada yang bilang konjungtiva anemis. Tapi kalau saya masuknya, saya mengikutnya yang konjungtiva pucat ya, karena konjungtiva anemis, kalau pucat itu diferensial diagnosisnya masih banyak. Karena yang menyebabkan dia pucat apa? Mungkin HB-nya kurang, mungkin apalagi vasokonstriksi di area perifernya itu. Jadi masih banyak ya. Terus ini lihat nih ya, wanita muda demam 2 bulan. Kalau kita ikuti dari slide-slide yang tadi, demamnya 2 bulan, langsung kita juga boleh mikirkan ini suatu viral infeksi nih. Ada tadi yang masalah-masalah kronik, ya kan? Dia adanya artritis, kemudian dia ada kejang, kemudian dia ada HB-nya mulai turun, ya kan? Tapi ronki perutnya ini normal, procalcitonin untuk penanda dari infeksi atau sepsisnya dia, infeksi bakterinya dia tidak meningkat. Ya kan? Apa yang kita pikirkan pada pasien ini? Kan? Nah, kita lihat tadi, kalau dia 2 bulan, berarti kan dia lebih dari 3 minggu. Ya kan? Sudah dicek macam-macam, berarti kita harus mikirkan nih, apakah masuk infeksi, jangan-jangan autoimun, ataukah keganasan, ya kan? Terus apakah berhubungan dengan nosokomial? Nosokomial itu kan setelah 48 jam dari rumah sakit dia mendapatkan infeksi bakteri. Apakah dia HIV related? Ya, masih bisa kan di antara apakah ini, atau ini. Nah, berapa lama dia? 2 bulan. Pattern-nya bagaimana? Dia naik turun, relapsing. Ada keterlibatan organ? Ya, dia kejang. Ada laboratorium dan radiologi resultnya? Ya, dia ada anemia dan leukositosis. Kalau dia wanita muda, predisposisinya apa? Ya kan? Lihat durasi demamnya, dia 14 hari kan? Berarti dia curiganya suatu chronic infection, bisa TBC, bisa endokarditis, bisa lepra, bisa HIV, apakah suatu gangguan imunologis, apakah dia suatu malignansi, masih bisa. Terus kita lakukan pemeriksaan laboratorium lanjutnya, untuk malaria, ini CD4-nya 457, anti-HIV-nya dia negatif, ternyata ANA sama anti-dsDNA-nya dia positif. Anti-dsDNA ini, ANA profil ini untuk masalah dengan suatu ada tidaknya penyakit autoimun. Nah, di dalam pemeriksaan ekokardiografi menunjukkan adanya efusi perikard. Dan dalam brain MRI-nya ada lesion multiple impact. Jadi, obatnya apa? Bukan antibiotik. Obatnya pasien dengan autoimun adalah pemberian imunosupresan. Ya kan? Jadi balik lagi, kalau ada suatu pasien dengan demam, tidak harus dia suatu infeksi, ya kan? Harus kita lihat dulu apakah dia berdasarkan waktunya tadi. Oke, antibiotik diperlukan? Ya, nanti sebenarnya ada ininya ya. Kita next dulu. Ya kan? Lagi seorang wanita 68 tahun, demam 10 hari, ya kan, ada severe dysuria dari saat BAK ya. Sebelumnya dia 2 bulan yang lalu habis mondok karena kemoterapi, ya kan. Nah, dokternya ngasih antibiotik, tapi dia lupa. Nah, si dokter ngasih cefixime karena ini berkaitan dengan infeksi saluran kemihnya. Kemudian 5 hari menggunakan cefixime, ternyata secara klinis orang perkembangan. Akhirnya si dokternya ngasih ciprofloxacin, ya kan? Berarti 5 hari itu cefixime ditambah ciprofloxacin. Ternyata sama saja, tidak ada perkembangan.
Nah, pasien dicek suhunya 38,5, masih sadar kan? Kemudian ada costovertebral pain, ya kan? Jadi kita harus tahu cara melakukan pemeriksaan nyeri ketok costovertebrae, ya. Ternyata dia positif, HB-nya 10, leukositnya 14.700, plateletnya 270.000, urinalisis positif 3, prokalsitonin masih normal, toraksnya masih normal, ultrasonografinya normal. Berarti ini untuk masalah sepsisnya belum bisa diklaim ya, tapi apakah dia uncoverable untuk masalah ISK-nya? Nah, apakah pasien ini membutuhkan peningkatan antibiotik, intinya gitu ya. Nah, akhirnya dia diganti ertapenem, ini terlalu tinggi nanti. Yes. Intinya yang kasus kedua ini, ternyata pasien ini sudah diberikan antibiotik, tetapi antibiotiknya itu dia resisten, jadi dia harus sesuai dengan kulturnya dia diganti ertapenem ya. Jadi salah satu di slide ini adalah bahwa kita kalau ingin mengetahui pasien datang dengan keluhan demam, kita harus benar-benar tahu pola demamnya itu bagaimana dan kapan durasi waktu demamnya. Dari situ kita akan mengetahui diferensial diagnosis dari demam itu. Oke, kita berlanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin bertanya, dokter. Ya, boleh. Bagaimana dokter untuk membedakan dengan demam pada COVID-19, dokter? Dengan demam-demam yang tadi sudah dijelaskan, dokter. Seperti itu, dokter. Oh, sini. Bentar ya, saya harus lagi. Ya, jadi kalau COVID-19 itu kan etiologiknya adalah karena virus. Ya. Jadi memang si COVID ini memiliki spektrum yang luas. Ya. Jadi ada yang dia tidak bergejala, ya kan? Ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya dia berat, ya kan? Karena dia berasal dari virus, jadi dia nanti demamnya adalah flu-like symptom. Ya. Jadi nanti kapan kita mencurigai seorang pasien dengan demam itu ini karena viral infection atau karena bacterial infection, salah satu ciri khas dari viral infection itu apa? Demamnya tinggi mendadak, disertai flu-like symptom, adanya nyeri-nyeri di otot, nyeri-nyeri di tulang. Nah, ternyata pada pasien dengan COVID itu dia awalnya seperti orang batuk pilek, kayak orang pilek-pilek biasa gitu Mas, tapi demamnya tinggi mendadak. Dia akan menjadi buruk kalau dia memiliki komorbid yang lain, misalkan dia ada terutama komorbid di bidang kardiovaskuler dan masalah paru. Jadi kalau ada asma, ada suatu kondisi memiliki gagal jantung, itu dia kondisinya akan jauh lebih buruk karena akan bisa terjadi ARDS atau bisa terjadi acute heart failure. Acute decompensated heart failure juga bisa. Jadi nanti ini COVID ini masih spektrumnya dia masih luas, Mas. Jadi nanti ada seperti semacam tools EWS COVID, di mana tools itu memandu kita untuk mencurigai apakah pasien ini masuk ke dalam screening untuk penapisan pasien COVID. Gitu. Gimana? Ada mau ditanya lagi? Kalau tidak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bab selanjutnya, ke DHF. Mungkin di sini sudah nggak asing ya, demam berdarah
dengue ya. Bacanya bukan dengue ya. Beberapa itu masih bacanya dengue. Oke. Jadi ini masuk ke dalam suatu penyakit arboviral paling cepat menyebar ya. Next langsung aja. Ada jenisnya Denvirus 1, Denvirus 2. Infeksi virus dengue ini demam akut ya. Tadi demam akut berarti kalau ada seseorang demam lebih dari 2 minggu ya jangan dipikirkan suatu dengue infection ya kan. Dia dipikirkan dengue itu kalau demamnya kurang dari 2 minggu bahkan bisa kurang dari 7 hari. Tapi nanti kita lihat perjalanan penyakit ini. Disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, pertama kali pasien ini virus ini ditransmisikan ke manusia melalui salivanya si nyamuk. Terus menggigit, jadi dari saliva ini dia bereplikasi di organ target. Setelah dia terinfeksi, ya kan, dia ke sel darah putih dan jaringan limfatik. Kemudian dia virusnya ini lepas dan masuk ke dalam sirkulasi tubuh. Kemudian ada nyamuk lagi datang ngisap seorang pasien yang terinfeksi DHF. Akhirnya si virusnya di dalam nyamuk ini bereplikasi di midgut-nya itu, kemudian di glandula salivanya itu, kemudian dia virus di glandula salivanya itu melakukan replikasi. Isinya bagaimana? Ya kan? Apa yang menyebabkan vascular leakage? Vascular leakage itu karena apakah adanya direct platelet atau endothelial damage, apakah imun di mediated platelet atau endothelial damage. Jadi prinsipnya kalau di dalam apa yang terjadi di pembuluh darah ketika terjadi suatu inflamasi, intinya ada si sel-selnya ini, sel endotelialnya ini jauh dia lebih renggang, ya kan? Kemudian dia vasodilatasi. Sebenarnya nanti ada prosesnya, ada Vikan, ada dan lain-lain ya, sehingga karena ini dia jadi karena ada renggang sehingga ada celah untuk pertukaran cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, pertama adanya infeksi dengue ini membentuk suatu antibodi, kemudian reinfeksi kembali sehingga terjadi penambahan multiplikasi virus memiliki 2 jalur, peningkatan dari permeabilitas vaskulernya, kemudian dia bocor, dia volumenya kurang, jadi dia shock. Bisa juga melalui jalur penurunan dari platelet, terus koagulopati, kemudian masalah gangguan pada sistem pembekuan darah, terjadi di IC, penggumpalan. Di IC ini dia faktor koagulasinya aktif, tapi trombositnya rendah. Biasanya seperti itu. Jadi dia terjadi perdarahan yang berat yang menyebabkan dia kematian. Jadi kematian pada DHF itu disebabkan karena suatu shock atau adanya suatu severe bleeding. Nah, ini pertama adalah targetnya di monosit. Monosit ini kemudian adanya serotip cross-reactive antibody, lagi bingung ya. Nanti ada non-neutralizing antibody, penyengatan dari FCR. FCR itu mana ya? Sebentar. FCR. Temu. Terus adanya aktivasi sel T, adanya sitokin dan aktivasi komplement sehingga menyebabkan capillary leakage. Jadi ada kebocoran plasma. Jadi intinya plasma itu kok bisa leakage karena ada respon inflamasi. Jadi prinsipnya pasien DHF ini kenapa bisa bocor karena ada aktivasi dari sistem inflamasi. Jadi aktivasi dari sitokin. Jadi sitokin itu menyebabkan inflamasi. Inflamasi itu kan robor, dolor, kalor, terus kemudian tumor fungsiolesa ya. Ternyata kalau efeknya di pembuluh darah tadi menyebabkan si endotelnya dia menjadi renggang. Karena renggang dia jadi bocor. Nah, kemudian
DHF ini bukan merupakan kelanjutan dari dengue fever, jadi dia merupakan hal yang terpisah. Kalau dia viral direct effect, jadi yang pertama kali dia manifestasinya dengue fever, dia akan sembuh sendiri. Tetapi kalau dia secondary infection, infeksi kembali, ada kemudian antibodi yang muncul lagi, dia terjadi DHF. Dan DHF inilah yang mengancam jiwa. Jadi DHF itu bukan suatu DF plus bleeding, dia bukan. DHF itu jalurnya dia beda. Ya. Karena beberapa ada yang, oh kalau DHF itu ya dengue fever ditambah perdarahan. Ternyata beda. Ya. Terus manifestasinya apa virus dengue ini? Bisa tidak bergejala. Dan tidak bergejala ini bisa berupa dengue fever. Fever itu bisa perdarahan ya. Jadi jangan tidak hanya DHF saja memiliki perdarahan. Dengue fever itu juga memiliki perdarahan. Ya. Terus simptomnya apa? Ada jembatannya sebenarnya KLMNOP ya. Kalau pernah dengar nanti bisa dicari KLMNOP DHF. Itu apa saja. Nah, di situ gejalanya. Kapan kita curiga suatu demam berdarah kalau KLMNOP-nya positif. Nah, ini demam berdarahnya, ini tipe demamnya tadi ya. Ini bentuknya seperti pelana kuda. Ya. Kurang lebih dia demamnya sampai 6 harian. Jadi waktu pertama ini demam awal tinggi-tinggi seperti seseorang dengan flu-like symptom, awalnya sampai tinggi, demam tinggi mendadak. Nanti mulai hari keempat kelima ini fase kritis karena di mana pasien ini sudah tidak demam. Sebenarnya bukan tidak demam lagi, pasien ini fase yang tidak demam, tapi justru ini fase yang kritis karena dicurigai jangan-jangan adanya suatu keterlibatan organ, gangguan organ yang mengakibatkan dia nanti bisa berlanjut menjadi DSS. Nah, pertama fase panas ya ini semua, kemudian bisa terjadi manifestasi perdarahan, terus kemudian tourniquet testnya juga bisa meningkat. Terus fase kritis ini apa ditandai dengan penurunan suhu pada kurang lebih 37 sampai 38. Pada saat fase kritis ini peningkatan permeabilitas kapilernya dia meningkat. Ya kan, sehingga terjadi hematokrit. Jadi kalau kita menganalogikan pasien dengan DHF ini, kalau kita misalkan beli es cendol itu ya, es cendol isi ada cendolnya, terus di situ ada santannya, ya kan? Kalau si plastiknya yang kita lubangi, itu kan airnya keluar ya. Tinggal apa di dalamnya? Cendol sama isinya kan? Dia lebih kental nggak? Lebih kental. Nah sama, jadi kalau peristiwa plasma leakage itu kayak es cendol. Jadi dia berlubang-lubang sehingga cairannya dia keluar, di dalamnya tinggal sel darahnya, sel darah putih, sel darah merah, sehingga menyebabkan konsekuensi peningkatan dari hematokrit. Ya. Jadi salah satu tandanya adanya peningkatan hematokrit. Terus adanya leukemia progresif. Kemudian kalau shock ini adanya suatu plasma loss yang cepat ya. Jadi volumenya dia keluar banyak. Jadi dia kayak seperti kekurangan cairan karena si cairannya itu keluar ke ekstravaskuler. Nah, kalau fase recovery fase itu terjadi setelah dari ekstravaskulernya itu masuk ke dalam intravaskuler kembali. Nah, ini ciri khasnya hematokritnya dia mulai stabil. Pemeriksaan penunjang, setelah kita melakukan analisis, kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa yang dibutuhkan? Ada darah lengkap, liver function test, renal function test, blood glucose, faktor koagulasi, blood gas analysis, elektrolit, laktat, NS1, IgM, IgG, anti-dengue. Jadi kalau misalkan nih, kita bingung nih, kita ada pasien dengan abnormal bleeding. Sebenarnya abnormal bleeding itu ada 4 masalah. Ada fibrinolisis, terus kemudian ada primary hemostasis, secondary hemostasis, sama satunya lagi apa? Vaskuler. Jadi yang paling gampang kalau ada
kok ini tiba-tiba ada berdarah nih, Dok. Tiba-tiba ada berdarah. Yang pertama kita pikirkan nih, misalkan kita di perifer kan tidak ada pemeriksaan penunjang yang canggih nih ya. Yang dipikirkan satu, apakah faktor trombosit. Jadi trombositopenia itu kan primary hemostasis ya, yang berpengaruh pada trombositopenia. Trombosit itu bisa dua gangguannya, trombositopenia atau trombositopati. Trombositopenia itu berarti trombositnya turun. Jangan-jangan ini ada suatu abnormalitas perdarahan, jangan-jangan trombositnya yang gangguan. Trombosit gangguan itu bisa trombositnya yang rendah, bisa trombositnya malfungsi. Nah, bagaimana kita tahu, Dok, untuk trombositnya ini berfungsi apa tidak? Ada pemeriksaan sederhana yang disebut dengan bleeding time. Jadi bleeding time itu bisa mengetahui apakah kecurigaan pasien ini mengalami disfungsi dari fungsi trombosit atau trombositopati. Kan trombosit itu fungsinya untuk menambal ya, clamping ya. Nah, yang kedua adalah masalah vaskulernya. Vaskulernya misalkan dia mengalami peradangan atau dia robek, ya kita curiga jangan-jangan ada misalkan vaskulitis, ada jangan-jangan dia habis trauma bisa terjadi. Yang ketiga adalah faktor koagulasinya. Jangan-jangan ada masalah pada faktor koagulasi ini. Kita bisa screening dengan pemeriksaan coagulation profile, contohnya PTA, PTT, INR. Jadi kalau nanti ada masalah nih, PT-nya yang meningkat, nanti ada flowchart-nya, bagaimana kita, ini jangan-jangan defisiensi vitamin K. Kalau vitamin K sudah kita koreksi ternyata masih ada masalah, kita lakukan mixing study. Kalau mixing study-nya nanti terkoreksi atau tidak terkoreksi, nanti terkoreksi diferensial diagnosisnya lain lagi. Terus blood gas analysis, elektrolit, NS1, IgM, IgG, anti dengue, EKG, fototorak, USG, dan penunjang lainnya sesuai indikasi. Ya. Nah, diagnosis untuk dengue ini, kita bisa mendeteksi antibodi dengan IgM sama IgG. Kita lihat IgM, IgG berdasarkan waktunya, ini ternyata, kalau lihat ini ya grafiknya, untuk primary infeksi, onset simptomnya ini, NS1 ini dia bagus ya. Untuk masih awal-awal hari. Kemudian IgM juga bisa meningkat pada mulai lebih dari hari ketiga ya. Kemudian untuk yang IgG ini dia akan bertahan lebih lama. Ya. Kemudian untuk deteksi RNA dari virusnya itu kita bisa menggunakan PCR atau kita melakukan isolasi kultur dari virus. Nah, kapan antibody ini kita deteksi? Ternyata untuk primary sama secondary infeksi ini beda. Kalau primary infeksi, di mana dia IgM-nya mulai hari ketiga, IgG-nya akan muncul hari ke-7. Kalau dia secondary infection, IgG-nya dulu yang keluar sama IgM-nya dia baru keluar. Jadi kalau kita mengecekkan IgG-nya pada hari ke-4 ternyata dia positif, berarti kemungkinan besar pasien ini secondary infection. Kalau secondary infection kita masuknya studenya ke suatu dengue hemorrhagic fever, ya kan, secondary infection. Tapi kalau masih ternyata tadi IgM-nya positif, IgG-nya negatif, kemungkinan besar ini primary infection. Ya. Jadi nanti beda antara primary sama secondary. Kemudian untuk NS1 ini bisa dideteksi, pemeriksaan NS1 ini mulai hari pertama, hari kedua. Jadi kalau misalkan pasien ini hari sampai keempat ini, kita curiga nih NS1 KLMNOP-nya positif, kita curiga suatu dengue, pasien itu punya uang, ya kan, kita bisa boleh periksa NS1-nya. Nah, apa diferensial diagnosis dengue? Ternyata banyak sekali. Bisa karena arbovirus sendiri, misalkan cikungunya. Tapi yang membedakan cikungunya apa? Artralgianya yang sangat dominan, ya kan? Kalau cikungunya tidak bisa terjadi DSS. Nanti bisa dibaca tabel perbedaan cikungunya infection dengan DHF di buku PPK. Ya. Kemudian ada penyakit virus yang lainnya, penyakit enterovirus, influenza, hepatitis, hantavirus juga bisa. Bahkan penyakit bakteri, meningosemia, leptospirosis, tifoid, melioidosis, rickettsia juga bisa, parasit juga bisa, malaria. Nah, kriteria untuk menegakkan diagnosis ini secara klinis, adanya demam dengan ciri khasnya apa? Akut, dia tinggi dan mendadak,
ya. Terus kemudian diikuti adanya manifestasi perdarahan, termasuk tes tourniquet yang positif, yang paling sering, adanya peteki, purpura, ekimosis. Ingat, tapi positif tourniquet ini tidak patognomonik untuk DHF. Jadi pada pasien-pasien dengan kelainan trombositopeni, kalau kita melakukan tourniquet test, kemungkinan besar hasilnya juga positif. Laboratorium finding penemuannya terjadi trombositopeni hampir 1.000 dan adanya hemokonsentrasi peningkatan lebih dari 20% dari data dasarnya. Dan ada tanda-tanda plasma leakage, yaitu pleural effusion, asites, hipoproteinemia, atau hipoalbuminemia. Nah, klasifikasinya yang 2011 ini ada dengue fever, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, ada yang namanya expanded dengue syndrome. Apa yang membedakan? Kita lihat ada simptom dan laboratnya. Kalau dengue fever, ini ada DHF 1, 2, 3, 4. Untuk dengue fever ini ada 2 dari berikut ini. Nyeri kepala, nyeri retroorbital, mialgia, atralgia, seperti flu-like symptom. Kemudian leukopenia, trombositopenianya kurang dari 150.000, peningkatan hematokritnya sampai 10%. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam DHF, trombositopenianya ini mulai kurang dari 100.000. Ya, kalau ini 150, kalau yang ini 100.000, peningkatannya lebih dari 20% dari baseline. Apa yang dimaksud dengan baseline? Baseline itu berarti nanti ada 2 pemeriksaan. Kalau kita hanya baru 1 kali saja, kita ini hematokritnya misalkan kita belum bisa menentukan ini dia meningkat apa tidak. Jadi nanti ada data awal, data dasar, dan minimal ada 2 kali pemeriksaan yang menunjukkan bahwa dia itu ada meningkat, dan meningkatnya itu 20% dari baseline awal. Kemudian untuk grade 1 ini demam sama manifestasi perdarahan dari positif tourniquet test. Kemudian ada grade 2 ini mulai mimisan, jadi nggak usah diprovokasi. Dia unprovoked, itu dia sudah spontaneous bleeding. Untuk DHF grade 3 ini memang sebenarnya sudah mulai ada tanda-tanda hipotensi. Ya, tapi kalau di sini DHF grade 4 ini kadang-kadang nanti kalau di soal yang mengecohkan itu adalah grade 3 dan grade 4 karena sama-sama tampilannya seperti shock, tapi yang membedakan apa? Sampai tidak terdeteksi blood pressure-nya atau nadinya. Ciri khasnya di situ. Jadi nanti dilihat apakah dia tensinya itu terdeteksi atau tidak. Kalau tensinya sudah tidak terdeteksi atau dia misalkan 60 per palpasi, dia DSS. Tapi kalau misalkan kurang dari 20, awalnya 160 nih, selanjutnya jadi 120, ini berarti grade 4. Grade 3. Ya. Nah, ini ada yang namanya extended syndrome. Ternyata dia nanti bisa, keluhannya ini bisa tergantung organ mana yang terkena. Jadi misalkan sistem saraf, jadi kejang juga bisa, saluran pencernaan, dia jadi pankreatitis juga bisa, renal, jadi gagal ginjal juga bisa, jadi ARDS atau perdarahan di paru juga bisa, ada perikarditis, miokarditis juga bisa. Ya. Nah, kapan kita mencurigai warning sign-nya ini? Jadi kadang-kadang ini pasiennya masih mau makan minum dok, ya kan? Kita cek ternyata kita masih mungkin misdiagnosis awal mula jangan-jangan ini dengue fever, ya kan? Tapi ternyata trombositnya masih bagus nih. Nah, kita mencurigai pasien itu ada warning sign-nya. Kalau dia nyeri perut atau rasanya kenceng, ya, terus kemudian muntah yang berulang, terus adanya perdarahan, pasiennya letargi, adanya hepatomegali sampai 2 cm, atau secara laboratorium adanya peningkatan hematokrit dan ada penurunan platelet count yang cepat. Itu berarti kita mencurigai pasien ini ada indikasi untuk dirawat inap. Ya. High risk pasien. Nah, high risk pasien ini pada siapa? Pada anak kecil, pada usia tua, obesitas, ibu hamil, pasien dengan peptic ulcer karena ini akan meningkatkan perdarahan, pasien dengan seorang wanita yang memiliki masalah abnormalitas bleeding di vaginanya, ada pasien dengan gangguan hemolisis, dengan thalassemia. Untungnya ini prinsipnya apa? Yang high risk ini
yang berkaitan memiliki komorbid yang bisa menyebabkan perburukan dari komorbidnya itu. Gampangannya gitu. Nah, manajemennya bagaimana? Yang jelas kita kasih paracetamol, ya kan? Kita kontrol demamnya. Jangan gunakan aspirin sama NSAID ya, kita gunakan acetaminophen. Karena justru akan aspirin sama NSAID ini nanti bisa memperburuk perdarahan. Kemudian yang penting adalah nutrisi dan cairannya. Kemudian kita jangan sampai kalau ternyata dia di bawah 100.000 kan tadi masuk ke dalam DHF ya. Ini salah satu kriteria dia mondok. Kemudian pilihan cairannya apa? Cairan itu ada dua, kristaloid dan koloid, bisa RL, ring asetat, NaCl 0,9%, D5 dan 0,9%, D5,5 NS, ya kan? Kalau kita curiga adanya suatu tinggi fever, cukup berikan kristaloid. Tapi kalau DHF kita tetap kristaloid. Apakah yang mengandung konten solution glukosanya? Nah, ini kita prinsipnya tetap menggunakan kristaloid terlebih dahulu. Karena kalau kita berikan misalkan kalau masih D5 0,9% atau D5,5 NS masih boleh ya. Tapi usahakan kristaloid dulu. Kemudian secara prinsipnya yang dipilih adalah isotonik cairan kristaloid isotonik bisa digunakan untuk periode yang kritis. Kemudian kalau dia ada masih plasma leakage, kita berikan koloid yang hiperonkotik. Kemudian ini kenapa seperti itu sih kok kita lihat osmolaritasnya? Sebenarnya ini penting karena nanti berkaitan dengan perpindahan cairannya itu. Kalau di luar dia osmolaritasnya rendah, di ekstravaskulernya rendah, kalau intravaskulernya osmolaritasnya tinggi, otomatis yang osmolaritas tingginya dia akan menarik cairannya di luar. Sehingga kalau dia adanya suatu massive plasma leakage pada ini kita berikan hiperonkotik colloid solution. Jadi yang osmolaritasnya tinggi. Kemudian fluid manajemennya, nah di sini ada untuk manajemen grade 3. Ya kan? Kita mulai ke cairan kristaloid dalam 1 jam 5-10 cc. Kalau bobotnya 50, berarti berapa? 500 cc habis dalam 1 jam. Kalau dia ada perbaikan, berarti kita turunkan secara bertahap. Itu bisa 5-7 cc per kilo 1 dalam 2 jam, 3-5 cc 1 dalam 2 jam, 2-35 cc 1 dalam 2 jam. Jika dia secara klinis ada perbaikan, berarti kita berikan bolus sesuai kebutuhan, kemudian dalam 48 jam, 2 hari kita stop. Tapi kalau tidak ada perbaikan, kita lihat airway breathing circulation-nya. Kemudian apabila kita cek hematokritnya, kalau hematokritnya turun, berarti kita curiga nih, ada suatu tanda-tanda perdarahan. Jika iya, berarti kita lakukan transfusi. Jika tidak, kita berikan koloid 10-20 cc, evaluasi, pertimbangkan untuk pemberian transfusi. Jika tidak ada perbaikan secara klinis. Tapi kalau dia hematokritnya naik, berarti kan dia kental nih. Cendol dawetnya tadi keluar kan cairannya, santannya tinggal ininya, berarti hematokritnya naik nih. Berarti kita encerkan lagi, kasih air, kasih kristaloid. Jika perbaikan, jika iya, berarti kurangi dosisnya. 10-20 cc per kilo dalam 1 jam, kita kurangi 7-10 cc. Nah ini memang nanti yang akan ditemukan sehari-hari sebagai seorang dokter di IGD adalah pasien dengan DHF grade 3 dan pasien dengan DSS. Itu yang paling sering. Jadi ini sampai bikin 2 jalur, jadi cukup cepat, harus cepat. Karena kalau tidak, pasien itu pasti bablas. Dan itu terbukti. Dulu waktu saya masih awal-awal, masih koas akhir, itu dilepas di puskesmas, ketemu pasien ini, pasiennya bablas. Karena manajemen cairannya kurang bagus. Ya. Kemudian ABC tadi ini selain airway, cek ini, acidosis bleeding sugar blood, kadar gulanya. Karena acidosis ini kita bisa mengetahui apakah ada suatu shock atau tidak. Kita bisa lihat di mana, di laktatnya. Jadi laktat yang meningkat itu salah satu petanda adanya suatu hipoperfusi di tingkat seluler.
Ya, terus kemudian kita cek fungsi hati, fungsi ginjal juga. Untuk bleeding kita lihat hematokritnya. Jika dia penurunan, ya bandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Kalau dia ternyata nurun, berarti kita curiga besar ini ada perdarahan. Langsung kita siapkan transfusi darah. Terus elektrolit kalsium, hipokalsemia ini tanpa gejala. Padahal kalsium ini sangat penting untuk masalah apa? Masalah kontraksi otot jantung. Karena kalau seseorang terjadi hipokalsemia yang mendadak, itu juga bisa menyebabkan aritmia pada jantung. Terus blood sugar, kadar glukosa, kebanyakan DBD, ternyata selera makannya menurun dan muntah sehingga hipoglikemi. Hipoglikemi ini karena ada fungsi gangguan hati juga bisa, tapi beberapa kasus hiperglikemi juga bisa. Makanya perbaikan untuk tanda-tanda cek GDS itu juga penting. Untuk DSS, kriteria dengan tanda-tanda syok, yaitu takikardi, ekstremitas dingin, CRT-nya memanjang, nadi lemah, kemudian tekanan nadi kurang dari 20 mm Hg, dengan peningkatan tekanan diastolik, hipotensi yang disesuaikan dengan usia, yaitu tekanan sistolik kurang dari 80 untuk mereka berusia kurang dari 50 tahun, atau 80-90 untuk anak-anak orang dewasa. Bagaimana protokolnya? Ternyata protokol untuk DHF grade 3 dengan grade 4 itu lain. Untuk DSS ini 10-20 dalam 15 menit. Kalau tadi dalam 1 jam, ya beda. Karena ini 15 menit ya. Jadi sampai kalau di daerah itu sampai si pelabotnya itu kita peres ya. Jika membaik, lakukan ke protokol DAF ketiga. Tapi kalau tidak membaik, cek hematokrit sebelum kita lakukan bolus lagi. Kalau ternyata peningkatan, adanya hematokrit yang meningkat, kita lakukan bolus bolus yang kedua. Kalau ternyata hematokritnya masih rendah, untuk 40 untuk wanita, 45 untuk laki-laki, kita berarti lakukan transfusi. Oke. Nah, kita lihat, kita lakukan resusitasi cairan 20 cc isotonik kristalit dalam 50 menit, cek hematokritnya. Kalau dia ini dulu, sebelum resusitasi kita cek, apakah dalam resusitasi 15 menit ada perbaikan? Jika tidak, kita cek hematokrit. Ingat, hematokrit itu cendolnya. Kalau si cendolnya itu dia rendah, berarti curiga memang cendolnya bocor semua kan? Berarti kita berikan transfusi darah. Tapi kalau hematokritnya dia naik atau tinggi, berikan bolus koloid yang kedua 10-20 cc dalam setengah jam. Jika perbaikan, berarti dia perbaikan. Tapi kalau dia tidak perbaikan, cek hematokrit lagi. Kalau dia turun, berarti transfusi. Kalau dia naik, berarti tambahkan bolus yang ketiga, ya 10-20 cc dalam 1 jam. Jadi ini tepat. Terus kayak gini, besok gimana dok? Apa ya apal? Nggak apal. Intinya apa? Dan dikerucut. Gitu, gampangannya gitu. Kalau 20 cc, bobotnya pasien dewasa itu misalkan 60, berarti kan 1.200. 1.200 sak botol itu yang kecil itu 500. Kalau yang besar itu 1.000. Berarti hitungannya 2 flabot itu harus habis dalam 15 menit. Berarti kalian harus minimal pasang 2 jalur bahkan 3 jalur sampai 4 jalur buat meres untuk supaya bisa didapatkan kalau bobotnya itu tadi 60 kilo 1,5 liter, ya kan? Kemudian kalau perdarahan, kita harus cari sumber perdarahannya. Misalkan epistaksis ya dengan tampon. Kalau dia saluran cerna, kita kasih PPI atau kasih ranitidin. Kita monitoring juga hematokritnya. Bisa diberikan transfusi whole blood-nya dengan 10 cc per kilo. Kalau bobotnya 70, berarti 700 cc ya. Satu pelabotnya itu 125 sampai 250. Kalau tadi 70-700, berarti ya butuh 3 pelabot. Kalau trombosit konsentrat atau FFP, dia meningkatkan kelebihan cairan. Fase pemulihan, klinisnya dia baik. Hemodinamiknya, vitalsenya dia baik. Hematokritnya kembali intravena dihentak pada pasien dengan efusi masif dan asites dapat terjadi dan terapi diuretik dapat dipertimbangkan. Jadi karena kita tadi dikasih banyak nih, karena kan kita intinya mempertahankan cairan di intravaskuler. Nah, pada saat sudah mengalami perbaikan, kan tadi nggak bisa kebuang.
berarti ada yang sisa. Yang sisa tadi itu dia bisa mengalami hipervolemia. Jadi ada yang namanya hipervolemia pasca resusitasi. Hipervolemia pasca resusitasi ini tetap obatnya kita kasih fosdiuretik supaya tidak terjadi hipervolemia tadi. Nah, ini kapan kita pulang pasien sudah mondok nih. Kita mondok, ini tadi karena slide-nya ini dari KPTI Surabaya. Jadi kita kapan kalau dia dengan shock, kalau dia plasma leakage atau dengan atau tanpa shock, dengan shock ya dan atau shock. Adanya pulsasi nadi atau blood pressure yang tidak terdeteksi. Ada perdarahan yang masif, ada kelebihan cairan, kemudian ada gangguan organ, misalkan gangguan hepar, jantung, ensefalopati, dia penurunan kesadaran, ensefalitis, kemudian ada komplikasi yang lainnya atau yang disebut dengan istilah expanded Zinke syndrome, maka kita mondokkan. Ya. Terus kapan kita pulangkan? Kalau tidak ada demam dalam 24 jam terakhir tanpa antipiretik. Jadi pada saat mondok, nanti kalian kan sering mondokin tuh kalau di puskesmas rawat inap tuh. Nanti kita harus tahu, oh ini udah boleh pulang, ini belum boleh pulang, ini sudah boleh pulang. Kan nanti di puskesmas kayak gitu kan, kalau puskesmas rawat inap atau rumah sakit tipe D. Kalau dia tanpa antipiretik dalam 24 jam, kembalinya nafsu makan, perbaikan klinis yang nyata, urinnya sudah produksi dengan baik, terus 2-3 hari setelah sembuh dari shock, tidak ada distress nafas, tidak ada asites, dan trombositnya lebih dari 50.000. Karena yang dulu itu ada bilang 70.000, ada 100.000. Ternyata yang terbaru ini cukup lebih dari 50.000 pasien boleh dipulangkan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya, boleh. Terkait DBD, tadi kan bahwasanya yang perdarahan terjadi plasma leakage karena endotelnya disfungsi atau disrupsi. Apakah untuk mencegah, tadi terapinya utamanya menjaga cairan. Nah, untuk menghentikan disfungsi endotelnya, pemberian kortikosteroid itu bisa dipertimbangkan tidak, dokter, pada DBD? Ya. Jadi karena DBD itu sebenarnya dia sembuh sendiri ya. Tapi memang ini segala sesuatu yang menyebabkan adanya aktivasi dari sitokin inflamasi itu memang akan menyebabkan ada beberapa konsekuensi. Salah satunya plasma leakage tadi, ya kan? Nah, kalau dia sudah terjadi, misalkan beberapa klinisi ya, Mas, itu DSS itu jadi ada yang namanya sitokin storm. Jadi badai sitokin kan. Badai sitokin itu dipengaruhi karena adanya suatu inflamasi yang berlebihan. Nah, kalau ada inflamasi berlebihan, itu memang berarti kita berikan antiinflamasi kan, pertanyaannya gitu kan. Maka apakah ada tempat steroid dalam pasien demam berdarah gitu kan? Ya. Jadi kalau pemberian steroid itu tidak diberikan pada DHF karena nanti dia akan bisa konvalesen kembali. Tetapi memang Mas ada yang menyebutkan pemberian steroid dosis rendah. Jadi kan fungsi steroid itu sebenarnya untuk apa sih? Fungsi steroid itu minimal ada 3. Sebagai antiinflamasi, sebagai imunosupresan, dan sebagai substitusi. Ya kan? Nanti tergantung dosisnya. Ya kan? Misalkan apa? Pada pasien dengan insufisiensi adrenal, ya kan? Insufisiensi adrenal itu bisa primer sekunder, ya kita berikan steroid substitusi. Antiinflamasi contohnya apa? Untuk peradangan, dosis 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan setara dengan prednison. Kalau sebagai imunosupresan sekitar 1 sampai 1,5, bisa sampai pulse dose itu 500 sampai 750 mg per hari.
Jadi memang ternyata untuk DHF sendiri tidak ada tempat, Mas. Tetapi memang banyak klinisi yang tetap memberikan steroid pada DHF karena related dengan masalah sitokin inflamasinya tadi itu. Begitu. Gitu, Mas. Jadi jawabannya sebenarnya DHF sendiri tidak gitu. Tapi secara klinis masih ada yang memberikan suatu steroid. Terima kasih, Dok. Ya. Ada yang lagi mau ditanyakan? Masuk saya tanya lanang cowok terus sih. Izin bertanya. Ya. Tadi yang masalah HCT, dokter, hematokritnya itu kalau misalnya baru 1 kali diperiksa tadi bagaimana ya, dokter? Untuk menentukan baseline-nya. Oh, misalkan gini. Kan sebenarnya kan kalian pernah dengar ada hitungan kasar hematokrit ya, 3 kali HB kan. Misal HB-nya 12, berarti hematokritnya berapa? 36. Itu hitungan sangat kasar, ya kan? Nanti kalian akan lihat nih polanya nih, orang DHF nih. HB-nya misalkan 12. Harusnya kalau 3 kali normal berarti berapa? 36 kan? Nah ini HB-nya hematokritnya tuh sampai 45, tapi HB-nya 12. Berarti kan dia meningkat. Tapi itu tidak boleh digunakan secara ilmiah, tidak boleh. Tapi memang untuk di praktek kadang-kadang karena kita sulit mencari, kita mau melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya, itu kadang-kadang dipakai sebagai patokan. Jadi misalkan pasien itu datang dengan hematokrit 36, ya kan? Ya kan, HB-nya 12, hematokritnya 36. Kita kan belum tahu nih, dia baseline-nya, dia meningkatnya 20%, atau misalkan 10%, ya kan? Jadi kita nanti cek lagi dalam 12 jam. Kita cek lagi, misalkan ketemu nih HB-nya 11, tapi hematokritnya 44. Berarti 36 sama 44. Itu berapa persen kenaikannya gitu loh. Paham nggak? Berarti berapa kenaikannya? Di atas. Berarti berapa persen? Di atas 20%. Mas Lisi. Kalau 20%-nya 7,2. Cara ngitungnya berapa tadi berarti? 36 menjadi 44, berarti dia berapa persen? Siapa tadi yang tanya? Berarti 22% ya, dok? 8/36 gitu ya? Berarti berapa, Mbak? Kenaikannya 22%. Ya, gitu. Karena kalau kita hanya menggunakan satu data, kan kita belum tahu nih, dia berapa persen. Ya enggak? Iya. Jadi dia masa perbaikan. Misalkan awalnya 44, kita cek selanjutnya hari besoknya jadi 36. Berarti tetap ada ada delta 20, lebih dari 20% kan? Iya. Iya. Gitu. Iya, terima kasih, dokter. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dok, izin bertanya, Dok, untuk tadi kan resusitasi cairan kan juga perlu ada pemeriksaan hematokrit, Dok, untuk menentukan step selanjutnya, resusitasinya diubah atau bagaimana. Nah, untuk yang perubahan hematokritnya itu apakah 20% juga atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Oh, jadi di sini tidak ada patokan 20%. Yang penting dia meningkat atau menurun dari data awalnya, gitu, Mas. Karena kalau dia ada penurunan, ya curiga tadi perdarahan. Gitu. Jadi tidak harus 20%. Gitu. Tapi kalau di puskesmas ini agak sulit ya. Terima kasih, Dok. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini nggak usah tifoid dulu ya, nanti lama. Mungkin next, kapan-kapan. Next mungkin Sabtu aja, Sabtu pagi biar masih seger semua, 7:30 gitu ya. Saya masih utang tifoid ya, karena kemarin saya ditugasi Dokter Tio itu demam, DHF sama tifoid. Nah tifoidnya nanti dulu ya.
Ada lagi? Karena memang DAF sama tifoid itu dokter umum banget. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu terkait DHF-nya. Jadi apakah DHF itu baru bisa terjadi ketika infeksi sekunder, dokter? Atau misalkan baru pertama terkena ketika terjadi demam yang mengarah ke dengue dan ternyata terdapat bleeding, itu langsung bisa kita diagnosiskan DHF, dokter? Ya. Memang kalau kita tidak memiliki pertama dari anamnesis pemeriksaan fisik ya. Kalau dia karena dengue fever itu kayak orang flu biasa gitu Mas, dengue fever itu. Walaupun dengue fever itu bisa ada manifestasi perdarahan. Ya, jadi dengue fever itu juga bisa perdarahan. Tapi kalau yang disebut dengan DHF ini, dia berarti ada suatu secondary infection. Karena ada secondary infection ini, akhirnya antibody. Jadi awal mula dari ini, berdasarkan patogenesis tadi, ini lihat nih. Ya, jadi DHF-nya itu ada infeksi, terbentuk antibody, karena kan ada antigen ya, virus masuk itu dianggap benda asing. Benda asing di dalam tubuh itu akan merespon membentuk suatu antibody. Sehingga kalau besok ada benda asing yang sama, si antibody itu sudah punya senjata untuk menyerang gitu. Karena dia menyerang, melakukan penyerangan, gampangannya gitu ya secara bodoh, itu dia menyebabkan inflamasinya terjadi. Jadi kalau dilihat di sini, kalau dia sudah jadi DHF, itu berarti dia sudah terjadi reinfection. Kalau dia sudah reinfection, berarti dia sudah dengue hemorrhagic fever. Di sini juga dituliskan bahwa DHF itu bukan DF plus bleeding, gitu ya. Jadi DF sendiri itu bisa jadi bleeding. Tapi yang membedakan DHF dengan DF adalah plasma leakage. Nih, ya kan? Bahwa si DF ini bisa terjadi hemorrhagic manifestation. Plasma leakage ini ditandai dengan apa? Efusi pleura, hipoalbumin, ada asites, sama hematokritnya lebih dari 20% ya. Untuk hemokonsentrasi. Gimana? Sudah, dokter. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, dokter. Ya, Terkait boleh. untuk cairan pada DHF grade 1 dan 2 pripun J? Awal mulanya seperti apa atau mengikuti rumatan menggunakan holiday segar atau gimana? Ya. Jadi memang pemberian terapi cairan, nah nih ya. Ini manajemen DHF grade 1 dan grade 2. Ini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau dia berdasarkan waktunya nih sampai 48 jam ya, berarti 2 hari ya. Pada saat awal mulai ke diagnosis, batasnya 1 hari. 6 jam pertama kita pakai dosis kurang lebih 40-50 cc per jam. Nanti mulai ini kita tingkatkan dulu 80-100 cc per jam, kemudian 100-120 cc per jam, baru 120 cc per jam. Nah, gampangannya berarti sehari bisa piro iki ya kan? Ini berarti yang penting intinya 3, 5, 5, 7. 1,5, 3, 5, 7. Terus nanti hari jam ke-30, ke-36 ini mulai turun lagi. Jadi dalam sehari ini kalau kita jumlah nih 150 tambah 120 berarti 150, 300, 420 ya. Ya dalam satu hari kan berarti hampir habis 2 flabot ya. 1,5 flabot berarti kan. Ya lebih sih, lebih karena dia untuk nanti jam ke-12. Ini kan 6 jam pertama 40 sampai 50 cc, ya kan? Berarti kali 6 ya, ini 6 12. Iya, 6. 6 ini berarti berapa nih? Sekitar 300-an.
Ini sekitar 600-an, 900. Ini sekitar 1000-an. 1000-an. Berarti sekitar 1,5, ya sekitar 1,5 flapot. Parameternya yang paling gampang adalah apa? Adalah urine output. Jadi urine output itu merupakan parameter yang paling gampang. Kalau dia masih minimal setengah cc per kilogram berat badan per jam, itu berarti cairannya masih bagus. Prinsipnya kan prinsip terapi DHF itu kan untuk membunuh etiologiknya tidak ada, hanya rumatan suportif saja. Ya sehari ini sama aja 30 cc per kilogram berat badan. Kalau bobotnya 70 berarti 2100 cairan 2000 cc ya. Gitu. Tapi ingat bahwa pemberian cairan itu kita harus melihat fungsi jantung, fungsi ginjal, minimal 2 itu ya. Selalu ditanyakan dia ada kelainan ginjal, ada kelainan apa? Kita memberi suatu terapi cairan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atur nuhun, dokter. Oke. Jika nggak ada, oke kita post tes ya, terus selesai ya. Nanti yang juara 1, 2, 3 tak kasih hadiah. Besok Senin ketemu saya ya. Nanti yang juara 1, 2, 3 tak kasih hadiah. Yang tadi juara 1, 2, 3 juga ya. Udah mulai? Mulai ya. Oke. Ini kalau pagi hari ya, diputar ini tidak segini. Jadi sudah perbaikan ya. Oke. Perbaikan juga. Ya, semua benar. Jadi tidak hanya infeksi ya, obat-obatan juga bisa.
Oke. Ya kalau alergi masih akut ya, kita curiga alergi itu kalau demamnya ya 1 sampai 5 hari ya. Kalau abses tadi ini ya, apa namanya, intermiten. Oke, perbaikan ya. Oke, perbaikan ya. Hemodulisi, kalau dia kan hemokonsentrasi. Oke, jadi ada DHF, terus dia mengenai organ, kalau organ paru ya jadi ARDS, jantung perikarditis, ginjal jadi ginjal akut, bisa. Jadi semua benar. Ya, aryl asetat ya. Karena yang ini koloid, yang ini 0,25% ini terlalu hipotonik ya. Soal terakhir. Nafsu makan membaik. Mana si Krista, mana Krista? Zino. Namanya Krista siapa ya? Ini saya dok. Hah? Saya dokter. Mana? Saya dok. Yang Agatha? Saya dokter. Ya. Yang Dana? Saya dok. Oke. Ya. Oke, sekian ya belajar malam ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di rumah sakit. Tapi kalau dilihat dari pretest sama posttestnya itu ada perbaikan, berarti menunjukkan memang ada progres lah ya. Nanti sambil belajar pelan-pelan untuk kedepannya semakin diasah semakin bagus gitu ya. Ada yang masih bingung atau mau ditanyakan? Tadi yang Wilson apa siapa tadi kan juara ya, kok tidak menongol di podium?
Ya sudah, nanti yang siapa tadi yang juara yang tadi ya, nanti besok ketemu saya ya waktu Senin ya, nanti tak kasih hadiah. Ya, walaupun jangan dilihat harganya. Oke, terus ada mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Oke, ya sudah. Selamat malam, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Matur nuwun, dokter.